Selamat pagi menjelang siang, kelas 3B. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai benda cair ya, karena minggu lalu sudah kita tuntaskan mengenai benda padat. Namun, sebelum kita lanjut, Miss mau review sedikit nih mengenai benda padat. Oke, coba dulu Miss panggil yang ada di rumah ya. Masih ingat nggak nih ciri-ciri benda padat? Siapa ya? Coba dulu Kalista, Pramita. Kalista, Pramita ada? Kalista. Oke, mikrofonnya dibuka, Nak. Yes, Miss. Oke, coba Kalista jelaskan ciri-ciri benda padat. Menurut Kalista. Ayo, Kalista. Bisa, Kalista? Ciri-ciri benda padat. Bisa, Kalista? Bingkai foto, Miss. Bisa juga? Oke, saya ganti ya. Saya ganti dulu. Jen, Marvel, coba kamu jelaskan ciri-ciri benda padat. Ayo, Jen. Apa-apa saja benda padat itu? Buku. Halo, Jen. Buku, Miss. Mana ini suara si Jen ya? Nggak ada juga, Jen. Oke, Miss ganti kalau begitu ya. Geoffrey. Menurut Geoffrey, bagaimana ciri-ciri benda padat? Kita hanya review dulu, Nak. Coba. Ya, Miss. Ciri-ciri benda padat. Benda padat bagaimana? Yang pertama, Bentuk tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volume tetap. ya. Lalu, Dua, bentuk dapat berubah dengan perlakuan tertentu, misalnya dipotong dan dipanaskan. Tiga, zat penyusun benda padat sangat rapat. iya, terima kasih ya Geoffrey. Baiklah, lanjut ya. Mengenai tentang vertikal pada benda padat. Namun yang Miss dengar masih ada ya suara bisik-bisik yang ada di kelas. Saya nggak tahu lah itu ya. Masih ngobrol dengan temannya. Jangan sampai Miss tegur ya. Karena di awal sudah saya jelaskan, kalau sudah guru di dalam kelas, tolong jangan ngobrol dulu. Apalagi bisik-bisik. Nah, ya, kedengaran sampai sini. Sekarang kita kan mau belajar, bukan bisik-bisik dengan teman. Kalau Miss lihat ya, sampai di akhir pembelajaran masih melanggar juga bisik-bisik dengan temannya, berarti kamu dari awal tidak memperhatikan materi. Ya, langsung saya hubungi mamanya. Oke, jangan Miss dengar ada suara lagi yang sedang berbicara bisik-bisik. Oke, diperhatikan ke papan tulis. Ya, perhatikan ke papan. Oke, saya bikin lagi nih ya mengenai benda padat. Nah, jadi Nak, ada benda padat yang keras, ada benda padat yang ringan. Nah, ya. Nah, contoh benda padat yang ringan itu misalnya kapas. Sudah?
Habis kapas, masker. Ringan nggak? Ringan nggak? Nah, benda padat juga. Lalu batu apung. Benda padat tapi dia ringan. Perhatikan ya. Oke. Kemudian ada pula benda padat yang lentur atau lunak. Contohnya, kalau misalnya yang lunak mau cuci piring pakai apa ini namanya? Pot. Nah, terus kalau anak perempuan rambutnya panjang, diikat pakai karet. Nah, ini merupakan contoh benda padat, tapi dia ya lentur karet. Kalau yang lunak yang spon. Oke. Nah, selanjutnya benda padat tidak tergantung pada wadahnya dan tidak berubah-ubah bentuknya atau dipindah-pindahkan. Ya, tetap bentuknya. Selanjutnya, nah ini ya, karena bentuknya yang solid, tapi ini yang dibaca oleh Grace dulu deh. Mana sih Grace? Iya, Grace. Baca sedikit, Kak. Karena bentuknya, bahkan karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah untuk jenis benda lain, yaitu benda cair dan benda gas. oke. Benda padat Benda padat punya massa dan volume yang tetap. Namun massa dan volume benda padat bisa diubah dengan cara tertentu. Misalnya dipotong. Biasanya perubahan massa dan volume ini juga akan diikuti dengan perubahan bentuk. Zat padat tersusun atas partikel-partikel yang teratur serta mempunyai jarak antara partikel yang sangat dekat dan rapat. Susunan partikel yang rapat menyebabkan partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas dan hanya bergetar serta berputar di tempatnya. Karena kerapatan susunan partikelnya, massa zat padat dapat mempertahankan bentuk dan volumenya, sehingga bentuk dan volumenya tidak berubah tetap. And then gaya tarik menarik antara partikel zat padat sangat kuat. Hal ini menyebabkan partikel tidak dapat bergerak secara bebas untuk berpindah tempat. Keadaan ini menyebabkan zat padat dapat mempertahankan bentuk dan volumenya, sehingga zat padat selalu mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Terima kasih Grace, Hilarice. Nah, dengarkan ya. Karena bentuknya yang solid dan tetap,
si benda padat ini dimanfaatkan oleh benda cair dan benda gas. Untuk apa, Miss? Dimanfaatkan untuk sebagai tempat wadahnya, untuk menampung. Contoh, botol minumnya si siapa namanya ini? Kita coba lihat. Hanya botol minum. Botol minum Gilbert, ya, botol minum Gilbert. Bentar ya. Ini Miss kasih tahu dulu, Miss kasih tahu tunjuk. Nah, ini dia biar jelas ya. Ini contoh botol minum. Botol minumnya Gilbert merupakan benda padat, tapi dimanfaatkan oleh si benda cair. Ini ada air. Untuk apa? Untuk menampung air. Ya, inilah benda padat dapat dimanfaatkan oleh benda cair. Nah, seandainya nggak ada botol, pakai apa kita minum? Bingung kan? Jadi wadahnya ini sebagai tempat menampung si air. Oke, simpan. Contoh lagi ya. Contohnya lagi, coba lihat lagi gambarnya. Tabung gas. Untuk menampung isi gas. Mau masak kan? Di dapur namanya. Ayo. Nggak ada wadahnya gimana mau pakai gas? Ya, pinjam si benda padatnya, udah untuk wadahnya diisi sama apa? Gas. Jadi tabungnya benda padat, isinya benda gas. Begitu. Dimanfaatkan oleh benda cair dan benda gas. Ya. Untuk apa? Untuk wadah, untuk menampung. Oke. Selanjutnya, di buku sudah ada loh di halaman 3 paling atas yang ini. Nah, coba lihat. Di halaman 3 sayang. Paling atas ada gambar yang warna merah. Yang ini nak. Ada nggak? Nah, ya. Zat penyusun benda padat sangat rapat dan tidak memungkinkan adanya pergerakan. Nah, kalau lampirkan yang seperti ini aja gambarnya. Kenapa? Supaya gampang. Kalau ada pertanyaan, bagaimanakah zat penyusun benda padat? Jawabannya apa? Jawabannya apa, Jevanya? Bagaimanakah zat penyusun benda padat? Jawabannya apa, Jevana? Zat penyusun benda padat sangat rapat dan tidak memungkinkan adanya pergerakan. Nah, jadi kamu boleh gambar yang seperti ini, nah, kayak kita berbaris. Nah, rapi. Nah, kalau dia udah rapat, rapi dan tidak mungkin adanya apa? Bergerak, berarti itu adalah zat penyusun si benda padat. Oke. Ya, karena daya tarik menarik antar partikel zat padat sangat kuat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Udah begini gimana mau bergerak? Rapat-rapat, teratur, benar tidak? Nggak mungkin kan ada yang bergerak. Sebenarnya begini. Rapat lurus ya, berbaris dengan rapi. Inilah contoh dari zat penyusun benda padat. Kalau di buku seperti ini kan, nah boleh-boleh saja. Tapi supaya lebih mudah dan jelas, buat yang seperti ini. Kalau ada pertanyaan, gambarlah zat penyusun benda padat. Nah, boleh begini gambarnya. Selanjutnya, masuk ke halaman 3 lagi, yaitu benda apa? Benda cair, ya, benda cair. Dibaca oleh Princesa. Silakan Princesa. Yuk, baca dulu yuk. Yes, Miss. 2 benda cair. Ciri-ciri benda cair antara lain sebagai berikut. A. Bentuk berubah mengikuti bentuk wadahnya.
tetapi volumenya tetap. B. Menekan ke segala arah. C. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. D. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup. Oke. Thank you ya, Princesa. Baiklah. Miss mau kasih tambahan nih mengenai benda cair. Karena di buku kamu itu sangat sedikit sekali kan keterangannya, benar tidak? Benar nggak? Sangat singkat sekali keterangannya. Jadi supaya menambah wawasan, Miss mau tambah lagi nih materinya, benda cair. Jadi yang baca adalah yang di kelas. Jaiden Hugo. Mana Jaiden Hugo? Ayo maju nak, yuk maju. Tapi ada syaratnya. Harus yang kuat loh suaranya. Nah, supaya dengar teman-temannya di rumah ya. Ya, silakan. Dengar nggak suaranya? Dengar tidak? Ayo ulang nak. Benda cair. Ya. Oke. Dengar nggak? Nggak dengar ya? Oke, thank you lah ya. Miss panggil yang lain saja ya. Coba dulu Gilbert. Maju Gilbert. Yuk Gilbert maju. Gilbert. Sudah? Dengar suara si Gilbert? Oke ya. Jadi benda cair ini contohnya air minum. Air minum. Ya. Kemudian tunggu dulu. Siapa yang mau air minum? Mana air minumnya? Coba tunjuk air minum. Airnya ya. Coba lihat airnya. Bagaimana bentuk air di dalam wadahnya? Oke, bentuknya nak, apakah mengikuti bentuk wadahnya? Coba. Bentar ya. Selain air minum, nah ya, ternyata minyak goreng juga merupakan contoh benda cair. Lengkap dong, benda cair. Kemudian susu cair, contoh jangan cair nak, benda cair harus lengkap. Benda ya. Air kelapa, contoh santan, contoh banyak ya contohnya. Sirup,
baca dulu Briella dan Felicia Austin ya. Dua orang aja dulu yang menyebutkan. Oke. Sirup merupakan contoh. Gua nggak kedengaran suaranya. Saya ganti aja deh. Saya ganti Jessica, Kaudilo, dan Kipsia. Ya. Oke, saya ulangin. Sirup merupakan contoh benda. Kecap merupakan contoh. Harus lengkap. Contoh. Oke, benda cair. Kemudian parfum. Contoh. Ingat ya. Contoh. Bensin. Contoh. Oli. Contoh. Cairan infus. Pernah lihat ini? Cat. Sabun cuci piring. Deterjen cair. Contohnya. Oke. Nah, kira-kira ada nggak di rumah kamu yang disebutkan semua contoh-contohnya? Ada? Sudah tahu? Oke, kalau sudah tahu, duduk yang tenang dulu. Kalau nggak tenang, Miss nggak lanjut. Itu siapa itu? Kenapa? Mau main-main? Di kelas dilarang bermain, sayang. Ya? Oke, saya ulangi lagi. Botol ini letakkan di bawah dulu. Duduknya yang bagus. Tidak bagus? Tempat lain belajarnya ya, nak. Duduknya nggak boleh menyamping, sayang. Duduk yang benar adalah duduk tempatnya lurus. Udah? Nggak boleh menyamping. Pandangannya lurus ke depan. Jangan membungkuk. Duduknya tegak. Ya. Kan misnya kan di depan, bukan di belakang misnya kan. Nah, coba menyamping, di belakang menyamping. Tidak. Misiranya posisinya di depan. Jadi kamu harus duduknya tegak, lurus, pandangannya ke depan. Botol minumnya, nak, letakkan di bawah. Oke, itu juga. Botol minumnya, nak, letakkan di bawah. Perhatikan, saya menjelaskan, oke? Nah, dengarkan. Tadi sudah ya, mengenai contoh-contoh benda cair, saya kasih tahu lah contohnya ya. Nah, jadi sifat si benda cair adalah mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Itu sifatnya. Sifat siapa? Benda cair ya. Oke, perhatikan kembali. Terus mau panggil dulu si Geoffrey yang baca. Silakan Geoffrey. Tolong baca yang jelas ya sayang ya. Yuk Geoffrey, silakan. Ketika air dituangkan ke dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Begitu pula ketika air dituangkan ke dalam mangkuk, gelas, dan kaleng. Oke, coba Geoffrey. Kalau air dituangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti apa, nak? Geoffrey, misalnya air dituangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti menyerupai apa ini? Air. Geoffrey mau minum, pakai gelas, ambil air. Jadi si air ini bentuknya menyerupai apa, nak? Wadahnya. Apa wadahnya? Air. Wadahnya apa? Tempatnya, tempat nampung air. Menyerupai bentuk gelas. Ya. Iya, bentuk gelas ya, nak ya. Jadi, kalau misalnya Geoffrey mau menuangkan air ke dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Kalau misalnya mau masukkan ke dalam cangkir airnya, bentuknya menyerupai cangkir. Apalagi ya, kalau mau masuk ke dalam ember nih, airnya menyerupai
Ember. Tergantung Ember. bentuk wadah. Iya, betul. Baca lagi yuk, Geoffrey. Dengan demikian, bentuk benda cair selalu menyerupai bentuk wadah yang ditempatinya. Iya. Selanjutnya. Benda cair ialah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Ialah bentuknya ciri-ciri benda cair. Ialah bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, menempati ruang, mempunyai massa, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Oke, selanjutnya. Contoh benda cair antara lain adalah air dan minyak. Ini yang paling gampang ya. Contoh benda cair adalah air dan minyak. Contoh benda cair adalah paling gampang ya. Oke, thank you Geoffrey sudah mau baca. Oke, kita baca lagi ya. Oke, kita baca lagi. Saya mau panggil murid, tapi harus kuat dong suaranya, nggak boleh malu-malu. Bisa? Bisa, nanti nggak kedengeran temannya di rumah, kasihan. Ngomong apa ya? Nah, ya, jadi harus harus kuat suaranya. Bisa? Oke, buktikan. Chelsea maju, ayo. Lagi ya, Chelsea. Ayo, benda cair dari melalui celah karenanya beberapa banyak nih. Contoh benda cair Chelsea, coba sebutkan ulang. Banyak ya, Chelsea. Selanjutnya masih banyak lagi, Chelsea. Ayo, Chelsea yang baca. Kecap. Terus? Oke, sudah mengerti Chelsea? Oke, sudah paham ya. Nanti pulang sekolah lihat deh benda-benda apa saja yang bentuknya cair yang ada di rumah. Nah, ya. Berarti itu contoh benda apa? Miss, saya pulang sekolah, Miss selalu minum es jeruk. Es jeruk merupakan contoh
saya pulang sekolah selalu minum air putih. Nah, air putih merupakan contoh benda. Lagi yang bilang begini, Miss, saya kalau breakfast pagi-pagi selalu minum susu loh, Miss. Susu merupakan contoh benda. Sudah paham sampai di sini? Nah, jadi kalau belajar jangan banyak main dulu ya. Nanti nggak tahu apa-apa. Perhatikan, ya. Kalau sudah sampai di sekolah, bukan untuk berbicara sama teman, bukan untuk mengobrol, bukan untuk bermain pada saat dalam kelas, tidak, belajar. Waktunya break, silakan bermain. Waktunya sudah belajar, harus lebih dari di hadapannya sudah buku. Masa iya bukunya nggak dibaca? Bukunya nggak dipelajarin? Ayo, saya mau tanya dulu. Mau belajar atau mau main-main ini? Saya, ya, nggak boleh bisik-bisik dulu, oke? Kita lanjut. Kalau begitu, ya ini sudah kan? Sudah Miss bolak-balik kasih tahu contoh-contoh dari benda cair, ya. Semuanya ada di rumah kamu loh ini. Kamu nanti tinggal cek aja di rumah ya. Kalau yang anak-anak di rumah boleh lihat sendiri deh. Nah ya. Yang di kelas nanti pulang sekolah boleh cek sendiri. Oke. Oh iya benar ya. Kata Miss ini adalah contoh benda cair. Begitu ya. Harus bisa menjelaskan ciri-ciri benda cair. Sudah saya jelaskan. Nah, oke. Saya mau panggil Princesa lagi. Silakan Princesa. Harus baca yang kuat ya. Ayo Princesa. Perlu diketahui benda cair juga dapat mengalami perubahan bentuk ke padat dan gas. Selanjutnya, benda cair. Benda cair bisa membeku menjadi padat bila ditempatkan dalam lemari es dan bisa menguap menjadi gas saat memasak air. Oke, coba lihat Princesa. Suka dengan es batu kalau minum pakai es batu? Bagaimana Princesa? Suka Princesa? Ada yang suka, ada yang enggak ya? Oke. Jadi nak, sebelum menjadi es batu yang padat, yang keras ini, yang dingin ini, awalnya dia merupakan apa? Iya. Benda cair. Iya benar. Awalnya itu dia air biasa seperti ini. Tapi pulang sekolah, si Jaki Hugo, mana Jaki Hugo? Jaki Hugo itu kalau pulang sekolah kepingin banget dia minumnya menggunakan ais batu. Nah, jadi dibuka di freezernya, lemari es, banyak sekali bongkahan dari es batu ini. Karena apa? Karena benda cair bisa membeku. Menjadi apa? Menjadi apa, Jaki? Padat. Kalau Jaki simpan di mana? Di freezernya atau lemari es. Ya, Jaki? Seperti ini hasilnya, Jaki. Jadi padat, kan? Iya, benar. Jadi es. Oke? Sampai sini bisa paham? Oke, masih Princesa yang baca ya. Silakan Princesa. Benda cair bisa membeku menjadi padat bila ditempatkan dalam lemari es dan bisa menguap menjadi gas saat memasak air. Nah, coba lihat Mama Princesa kalau masak air. Apakah ada uapnya? Mamanya siapa lagi ya? Mamanya si Alessandra. Mau masak sop ayam. Nah, sop ayam pakai wortel. Lihat, uap nggak air sopnya itu? Iya, menguap. Tapi lihat kan asap yang keluar dari apa teko tadi atau tempat pancinya. Pernah lihat di dapur intip-intip siapa yang masak? Penasaran?
Nah, pernah kan? Jadi nak, coba lihat lagi, dengarkan. Dengarkan saya dulu, oke? Benda cair bisa menguap. Nah, menjadi apa? Menjadi apa jadi? Ketika apa? Sedang memasak air. Kalau bunyi airnya tit, jadi dia sudah matang airnya. Keluarlah asap tadi. Dari corong panci atau tekonya. Miss, mama saya masak sup, Miss, keluar ada uapnya. Iya, betul, bisa. Oke? Jadi benda cair bisa berubah menjadi apa? Gas. Pada saat kegiatan memasak air, merebus, apalagi yang lainnya lah, merebus sup. Ya, jadi itu hal-hal yang sangat mudah kamu jumpai dalam